Memilih laptop yang pas untuk kuliah terkadang memang bikin salah arah. Yang jelas tentu harus diawali dengan bismillah agar semuanya menjadi lebih mudah. Dan jangan sampai mencari laptop di lambe turah, karena itu adalah langkah yang salah. Di video kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop murah agar kegiatan kuliah menjadi lebih mudah. Ya udah, nggak usah resah. Selamat menonton. Pencari ijazah. Hai Andika, guys di sini. Dan di video kali ini kita akan merekomendasikan laptop sesuai dengan jurusan fakultas yang ada di kampus kalian. Karena kan sekarang lagi musimnya back to school ya, dimana banyak banget pelajar yang baru menjadi mahasiswa. Jadi video ini saya tujukan kepada kalian yang akan bertempur di kampus selama 4 tahun. Kalau itu nggak molor, karena saya dulu kuliah 6 tahun, jadi udah kayak sekolah SD. 6 tahun baru lulus. Kalau simpelnya sih cari aja laptop di range harga 15-20 jutaan, karena itu akan cocok buat fakultas dan juga jurusan apapun. Cuman video ini saya tujukan kepada kalian yang mungkin budgetnya belum cukup atau budgetnya masih digunakan untuk keperluan lain. Dan di sini kita ngobrol santai aja ya, enjoy, aman, jadi nggak usah memakai bahasa teknis atau bahasa formal. Dan saya akan sebisa mungkin untuk menghindari bahasa teknis dan menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin untuk kalian biar paham. Karena di video ini saya nggak akan langsung memilihkan laptop buat kalian gitu, nggak, tapi akan ada alasannya. Jadi misalkan contoh, ini ada A490FJ Core i7 cocok buat anak teknik informatika, tapi saya nggak memberi alasan yang jelas. Karena saya pengen nanti ketika kalian bisa memilih laptop sendiri, atau misalkan ada laptop keluaran baru, kalian bisa memilih laptop sendiri karena kalian sudah paham apa yang kalian butuhkan dan aplikasi apa yang sering kalian gunakan. Tapi sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang galau, jangan galau dan tetap semangat. Dan kalau udah semangat, langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas semuanya informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat kalian lebih produktif dan lebih semangat untuk menjalani hidup. Oke, pertama kita mulai dari fakultas yang menurut saya fakultas ini nggak butuh tipe spesifikasi laptop yang tinggi, karena fakultas ini hanya berkutat dengan laporan dan juga hasil karya yang tekstual. Jadi bukan bermaksud untuk merendahkan fakultas ini, cuman fakultas ini itu memang nggak butuh spesifikasi laptop yang tinggi, karena hanya berhubungan dengan aplikasi ringan seperti Microsoft Office. Kita sebut saja fakultas ini fakultas pengetikan yang terdiri dari fakultas ekonomi, kemudian fakultas ilmu administrasi, pajak, hukum, sastra, dan lain-lain yang tidak membutuhkan aplikasi editing atau rendering prosesor. Kalau misalkan ada fakultas lain, ya kalian bisa tambahkan di kolom komentar, karena sekarang sepertinya ada fakultas jurusannya sekretaris dan perpustakaan yang ketika saya dulu kuliah, fakultas ini nggak ada. Menurut saya fakultas-fakultas yang saya sebutkan tadi memang jarang banget menyentuh aplikasi editing atau aplikasi berat lain, ya biasanya hanya Microsoft Office untuk tugas laporan, presentasi, ataupun skripsi. Jadi untuk fakultas ini, bukannya saya merendahkan, cuman fakultas ini memang nggak butuh spesifikasi laptop yang tinggi-tinggi amat. Mungkin di range harga 4-6 juta udah cukup. Nah, sekarang untuk fakultas ini, komponen utama yang sangat membantu kalian nanti menurut saya adalah keyboard. Karena kalian akan berkutat dengan Microsoft Office yang berhubungan dengan Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Jadi laptop dengan keyboard yang nyaman menurut saya adalah laptop yang pas buat kalian. Nah, kalau menurut saya, laptop dengan keyboard ternyaman itu adalah Lenovo. Cuman itu adalah pendapat pribadi saya. Karena sebelum saya buat konten ini, saya juga tanya ke teman-teman saya, dan ada beberapa yang nggak setuju. Ada yang suka keyboardnya XP karena tombol powernya memisah, ada yang suka keyboardnya Asus karena memang sukanya Asus, ada yang suka keyboardnya Acer karena ada numpad. Dan buat kalian yang mungkin jurusan akuntansi bisa memilih keyboard yang ada numpadnya, karena nanti kalian juga akan berhubungan dengan angka-angka atau mungkin rumus yang ada di Microsoft Excel. Jadi intinya buat kalian yang ada di fakultas ini, pastikan keyboard itu nyaman dengan karakteristik jari kalian, karena nggak semuanya jari orang itu besar, nggak semuanya kecil, nggak semuanya suka keyboard yang seperti yang saya suka. Jadi cocokkan dengan karakter kalian. Sekarang setelah keyboard aman dan juga nyaman untuk karakteristik jari kalian, perhatikan lagi masalah penyimpanan. Penyimpanan ini ada dua tipe yang utama ya, ada hard disk dan juga SSD. Untuk MMC yang ukurannya kecil-kecil nggak saya sebut, dan untuk tipe-tipe storage ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Buat kalian yang mungkin pengen tahu lebih detail, bisa klik link yang ada di pojok kanan atas di sini. Karena di video ini saya nggak akan membahas secara mendetail, yang intinya antara hard disk dan SSD itu menurut saya nggak bisa disamakan. Karena ibaratnya SSD itu adalah mobil sport yang kenceng banget, yang bisa memuat data tapi nggak terlalu banyak. Sedangkan hard disk adalah truk fuso yang sangat gede, yang sangat besar, yang bisa menyimpan data yang sangat banyak. Cuman
jalannya lambat. Jadi antara SSD dan harddisk itu adalah satu kesatuan, karena itu kebanyakan laptop gaming, contohnya seperti XP Pavilion Gaming 2019 ini memiliki dual storage, yaitu SSD dan juga harddisk. Sementara untuk kategori laptop tipis dan ringan, ini 490FJ ini pakai harddisk sih, belum ada SSD-nya. Tapi biasanya laptop yang lebih tipis dan lebih ringan dari Asus A409FJ ini menggunakan tipe storage SSD, karena SSD itu kecil, jadi bentuknya chip seperti ini. Kalau harddisk itu SATA 2,5 inch, yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam casing laptop tipis dan ringan. Contohnya seperti ZenBook, kemudian XP Spectre, dan lain-lain. Untuk kalian yang ada di fakultas pengetikan ini, menurut saya kalian nggak perlu harddisk atau penyimpanan yang sangat besar. Jadi saran saya gunakan SSD, mungkin 256GB udah cukup. Karena data dari Microsoft Office dan aplikasi ringan yang kalian gunakan itu paling ya, mentok-mentok, paling besar paling 1GB. Nggak ada yang sampai 10GB atau 12GB seperti fakultas lain nanti yang biasanya itu berkutat dengan video 4K dan lain-lain yang kapasitasnya lebih tinggi ketimbang Microsoft Office. Cuman kalau sekedar data dari Microsoft Office saja, menurut saya kapasitas 256GB udah cukup. Kemudian setelah penyimpanan aman, sekarang komponen utama lain adalah memori RAM. Dan menurut saya memori RAM 4GB yang sangat efektif di tahun 2019 ini adalah RAM 8GB dengan settingan dual channel. Kenapa seperti itu? Karena RAM 4GB ini menurut saya kurang ya. Belum lagi kalau di AMD biasanya itu RAM usage-nya nggak sampai 4GB karena dipinjam oleh VGA-nya. Kadang kan kalian misalkan kalian mengerjakan tugas Microsoft Office, kalian pasti juga membuka Chrome untuk YouTube-an atau untuk entertaining lain. Kemudian untuk research tugas kalian di Google, kalian buka tab di Google Chrome, ini juga yang bekerja adalah RAM. Jadi kalau misalkan tiba-tiba not responding, itu dikarenakan memori RAM kalian tidak mampu mengolah data. Karena kapasitas RAM dengan kapasitas data yang kalian olah itu lebih besar data yang kalian olah. Makanya kadang-kadang not responding. Jadi saran saya ya, yang saya rekomendasikan itu 8GB RAM. Ya untuk meminimalisir not responding, karena saya itu pernah ngedit video dan tiba-tiba not responding dan belum saya save. Wah itu sumpeknya bukan main. Apa bahasa Indonesianya sumpek Jul? Pusingnya bukan main. Jadi ya kalau bisa sih RAM 8GB biar meminimalisir not responding tadi. Jadi untuk fakultas pengetikan ini menurut saya komponen utamanya adalah di keyboard yang sangat nyaman, kemudian ada di SSD biar loading aplikasinya itu cepet dan gak bikin kalian bete. Kemudian RAM-nya ya minimal yang saya rekomendasikan adalah 8GB. Cuman kalau memang budgetnya belum cukup ya bisalah di 4GB. Cuman jangan terlalu banyak menggunakan kegiatan untuk multitasking karena takutnya itu tadi not responding dan kerjaannya belum di save, itu bakalan pusing banget. Kemudian kalau masalah desain dari laptopnya sendiri, saya kembalikan kepada kalian masing-masing karena biasanya ada yang nggak suka laptop tipis, ada yang nggak suka laptop yang terlalu ringan, ada yang nggak suka ergolift dan lain-lain, karena desain itu memang tergantung dari selera kalian masing-masing. Dan laptop yang saya rekomendasikan untuk fakultas pengetikan ini, kalian bisa cari Lenovo S130 yang dimensinya 12 inch tapi dia udah punya SSD NVMe. Kemudian ada XP E2 di mana keyboardnya, tombol powernya udah memisah dan juga sudah backlit. Kemudian ada Acer Swift 3 AMD Athlon yang harganya 6 jutaan, udah pakai SSD, keyboard backlit yang sempat kita review juga kemarin. Kemudian kalau di Asus kalian bisa cek A407MA atau A409 ini yang sudah punya sensor fingerprint dan juga sudah Nano Edge display. Sekarang masuk ke fakultas yang saya sebut. Fakultas ini adalah fakultas kacamata. Kenapa saya sebut fakultas kacamata? Karena nanti mahasiswa di fakultas ini akan berhari-hari berhubungan dengan laptop, bahkan tugasnya itu semuanya menggunakan laptop karena mereka akan melakukan programming, coding, web developer yang biasanya aplikasinya itu berkutat di Android Studio, Dreamweaver, Virtual Machine, NetBeans, XAMPP, dan lain-lain. Pokoknya aplikasi yang berbasis CPU processing. Karena aplikasi ini berbasis CPU processing atau CPU-nya bekerja lebih optimal dibandingkan komponen lainnya, maka saran saya cari laptop yang minimal ya Core i5 generasi ke-8 atau generasi ke-9. Tapi kalau memang nggak ada budgetnya bisa di Core i3 generasi ke-8 juga, atau bisa di Ryzen 5. Ya, karena intinya aplikasi ini berbasis CPU processing, jadi kecepatan prosesor itu akan menjadi komponen yang sangat signifikan untuk menggunakan aplikasi ini. Kemudian setelah prosesor, menurut saya RAM minimal requirement untuk aplikasi-aplikasi ini yang aman ya, yang saya rekomendasikan adalah 8GB. Meskipun kalian pakai 2GB, pakai 4GB juga bisa, cuman itu tadi, untuk menghindari not responding dan kepusingan kalian itu minimal RAM di 2019 ini menurut saya adalah 8GB. Kemudian setelah prosesor dan RAM sudah aman, sama seperti fakultas pengetikan tadi, di fakultas ini butuh keyboard yang sangat nyaman digunakan untuk berhari-hari.
Karena di fakultas ini jarang banget bisa copy paste seperti fakultas pengetikan tadi. Karena kalau misalkan kalian salah copy paste nih, kan ini fakultas yang berhubungan dengan XY, kemudian if yes, true false, dan kalau kalian salah copy paste itu nanti jadinya false semua dan rumus kalian nggak bisa digunakan. Jadi sama dengan fakultas pengetikan tadi, keyboard dan juga SSD merupakan hal yang cukup penting di fakultas ini. Kemudian setelah tadi semuanya aman, sekarang perhatikan baterai. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, kalian nanti akan berkutat dengan laptop berhari-hari dan kalian akan tiba di suatu tempat yang terpencil, yang nggak terpencil juga sih, di suatu tempat yang nggak ada colokan, jadi kalian nggak bisa ngecas laptop. Dan kalau kalian punya laptop yang cuman bertahan sekitar 2 jam penggunaan, ya kalian nggak bisa ngerjain tugas, jadi pakai atau cari laptop yang baterainya cukup awet. Kemudian komponen lain yang tidak kalah penting adalah layar. Kenapa layar? Karena nanti kalian akan berkutat dengan desain website. Dan ketika kalian mendesain, contohnya saja kalian desain sebuah banner ya. Dan bannernya ini yang kalian desain warna merah, kemudian ketika kalian tunjukkan atau kalian kumpulkan tugas ke dosen, ternyata warnanya jadi keoren-orenan karena merahnya tidak terlalu menyala, dikarenakan tingkat sRGB layar kalian tidak terlalu tinggi. Jadi saran saya cari laptop dengan layar ya minimal Full HD, panel IPS, kemudian ya kalau 100% sRGB emang mahal sih, paling nggak cari yang sekitar 72% sRGB, jadi biar range harganya nggak terlalu mahal. Tapi menurut saya kalau masih kuliah saja layar yang nggak 100% sRGB nggak apa-apa, karena kalian belum jadi orang yang profesional atau belum kerja di bidang tersebut. Tapi kalau udah profesional ya wajib layar yang 100% sRGB, jadi biar hasil output yang kalian edit sama dengan hasil output yang pengen kalian tunjukkan kepada klien kalian. Kalau masalah desain di fakultas ini pun menurut saya tergantung selera masing-masing. Cuman saran saya cari laptop yang setipis dan seringan mungkin, yang bakalan enteng banget kalau misalkan kalian bawa sehari-hari. Contohnya laptop K403 yang kita review kemarin, kemudian ada 490FJ ini juga bisa, Acer Swift 3 Athlon 300U ini juga bisa, Lenovo 330S juga bisa. Fakultas terakhir ini adalah fakultas yang menurut saya paling butuh laptop dengan spesifikasi dan performa yang tinggi. Dan saya sebut fakultas ini dengan fakultas pixel, karena fakultas ini akan berkutat dengan pixel-pixel yang ada di foto maupun di video. Contohnya jurusan animasi, DKV, arsitektur, kemudian multimedia, dan lain-lain yang berhubungan dengan pixel. Dan aplikasi yang akan sering digunakan itu nanti akan ada SketchUp, Adobe, semua Adobe, entah Photoshop, Premiere Pro, After Effects, kemudian Lumion, kemudian Final Cut, Sony Vegas, dan lain-lain. Di aplikasi ini, hampir semua komponen akan bekerja, jadi saling bekerja sama, saling keterikatan. Contohnya misalkan kalian ngedit video di Adobe Premiere Pro. Ketika kalian menarik atau mengambil video dari sebuah folder, misalkan ya, kalian ambil sebuah video di folder, kemudian kalian tarik di Adobe Premiere Pro, di pojok nanti itu akan ada kayak confirming gitu. Itu yang bekerja adalah penyimpanan. Jadi misalkan kalian pakai SSD ya confirmingnya akan lebih cepat, tapi kalau kalian pakai harddisk ya confirmingnya akan lebih lambat. Kemudian setelah video berhasil di confirming, ketika kalian akan gunakan di sequence dan kalian playback maju mundur gitu, yang bekerja adalah RAM dan juga VGA-nya. Semakin tinggi RAM dan semakin tinggi VGA kalian, maka playback preview di Adobe Premiere Pro akan lebih lancar. Jadi misalkan kalian punya 20 layer efek yang banyak banget, itu kalau misalkan RAM kalian cuma 8 GB pasti akan laggy atau patah-patah seperti ini ketika di play. Nah, setelah editan kalian selesai, kemudian kalian render, yang bekerja adalah CPU-nya, karena Adobe Premiere Pro itu CPU rendering. Jadi ketika kalian render, kalian lihat aja di Task Manager, pasti CPU processing-nya mencapai 100%, karena yang bekerja adalah CPU-nya. Kemudian untuk aplikasi Lumion, yang bekerja adalah VGA rendering. Jadi misalkan kalian ngerender sebuah video 3D di Lumion, yang bekerja adalah VGA-nya, dan Lumion ini butuh VGA dengan VRAM yang sangat tinggi. Jadi minimal ya 6 GB atau 8 GB biar lancar. Itu pun biasanya punya Mara itu dia pakai RTX 2066 GB, biasanya masih butuh waktu 3 jam atau 4 jam untuk render video sekitar 5 menit. Kemudian setelah CPU, VGA, dan juga RAM aman, sekarang yang perlu kalian perhatikan adalah layar, sama dengan fakultas kacamata tadi. Karena berhari-hari kalian nanti akan ngedit entah Photoshop ataupun Premiere Pro, After Effects, dan lain-lain. Dan itu butuh layar dengan tingkat saturasi yang sangat tinggi. Ya minimal ya 99% sRGB lah. Kemudian kalau bisa cari layar yang ada fitur anti glare biar mata kalian itu nggak cepet lelah, dan misalkan kalian gunakan laptop di luar ruangan masih bisa melihat warnanya dengan sangat tajam. Karena masalahnya sama dengan fakultas pengetikan tadi, kalau misalkan kalian ngedit sebuah foto misal di Photoshop kemudian pengen kalian print. Nah, tapi kalian menggunakan laptop dengan layar yang sRGB-nya rendah, ketika
kalian print nanti, hasil printnya ini akan berbeda dengan hasil yang ada di layar kalian. Karena tingkat sRGB layar kalian rendah, jadi ya minimal cari laptop dengan tingkat sRGB yang tinggi. Nah, untuk fakultas ini, untuk laptop yang saya rekomendasikan ada di Asus S430FN. Kemudian kalian bisa cari MSI PS65 atau P45 yang memang untuk editor. Kemudian ada Acer Swift 3 masih bisa masuk, cuman sRGB-nya masih terlalu rendah. Kalau XP ada di XP Envy atau XP Pavilion. Kalau Asus ya S430FN atau Design Book Series. Pokoknya layarnya yang hampir menyentuh 100% sRGB. Terakhir ada fakultas yang menurut saya ini adalah fakultas yang paling gampang banget kalau mau cari laptop. Ini adalah fakultas gaming. Ada nggak fakultas gaming? Ada, katanya mau ada. Dan kalau misalkan kalian mau cari laptop gaming, gampang aja. Kalian cari laptop yang kode huruf depannya adalah G. Jadi itu pasti laptop gaming. Contohnya ada di Asus G531, kemudian Acer Nitro G3751, kemudian Dell G3, Dell G7. Pokoknya yang depan-depannya G itu berarti huruf G-nya adalah gaming. Jadi G itu gaming laptop. Kalau P itu biasanya premium, kalau W itu biasanya workstation. Oke guys, jadi cukup segitu aja video tentang rekomendasi laptop sesuai dengan fakultas dan juga jurusan di kampus kalian ini. Dan intinya di video ini saya nggak akan memberikan ikan kepada kalian. Maksudnya gini, contohnya seperti A409FJ ini cocok untuk mahasiswa multimedia gitu, nggak? Tanpa alasan gitu ya. Jadi saya memberikan alasan biar kalian nanti misalkan ada laptop baru, kalian bisa memilih laptop sesuai dengan kebutuhan dan juga aplikasi yang sering kalian gunakan. Jadi gampangnya kalau cari laptop untuk masuk kuliah itu cari dulu nanti di jurusan kalian itu aplikasi yang sering digunakan apa. Jadi cari tentang minimum requirement, kemudian recommended requirement. Beda ya, minimum sama recommended ini beda. Minimum requirement ini adalah spesifikasi yang paling minim yang bisa paling nggak membuka aplikasi itu saja. Cuman kalau recommended requirement ini adalah minimal bisa menjalankan aplikasi tersebut. Nah, jadi kalian cari tentang minimum, recommended, dan juga troubleshooting. Troubleshooting itu masalah-masalah yang ada di aplikasi tersebut. Nah, setelah selesai baru kalian cari spesifikasi laptop yang cocok dengan aplikasi yang kalian gunakan untuk kuliah itu tadi. Jadi laptop itu bukan hanya soal CPU dan juga GPU. Laptop itu sama seperti PC, banyak sekali komponen yang saling support, saling melengkapi, saling keterikatan, saling ketertarikan. Ya pokoknya saling menyatu untuk menghasilkan hasil yang kalian inginkan. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian yang ingin masuk kuliah dan ingin membeli laptop biar nggak bingung. Tapi kalau misalkan masih bingung, tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar, nanti akan saya bantu jawab. Dan segitu ada video kita kali ini guys. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.